Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Generasi Emas atau disingkat dengan GEMAS akan memaparkan materi yang sangat penting bagi pelaku UMKM, yaitu SAKMKM. Mungkin masih ada yang bingung apa sih SAKMKM? Di video kali ini kami akan mencoba menjelaskan secara sederhana dan semoga dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Karena SAKMKM ini emang dibuat untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Seperti yang kita tahu, jumlah UMKM di Indonesia itu sangat besar dan mereka punya peran penting dalam perekonomian. Tapi seringkali UMKM kesulitan membuat laporan keuangan karena jika mengikuti standar akuntansi perusahaan besar, formatnya terlalu rumit. Nah, dari situ muncul kebutuhan akan standar yang lebih sederhana. Makanya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI akhirnya menyusun SAKMKM agar laporan keuangan untuk usaha mikro, kecil, menengah bisa lebih praktis tapi tetap sesuai aturan. SAKMKM itu singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Intinya, ini adalah pandangan paduan resmi untuk UMKM dalam membuat laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, pelaku UMKM bisa punya laporan keuangan yang rapi, terstruktur, dan bisa dipahami oleh banyak pihak, mulai dari pemilik atau pemilik usaha sendiri hingga pihak eksternal seperti bank atau investor. Jadi, meskipun usaha kita kecil, laporan keuangan tetap bisa terlihat profesional dan punya kredibilitas. Kalau ditanya, sebenarnya apa sih tujuan utama SAKMKM? Tujuannya jelas, yaitu membantu UMKM menyajikan laporan keuangan sederhana, tapi tetap sesuai standar akuntansi. Nah, manfaatnya itu banyak sekali. Pertama, laporan keuangan jadi lebih dipercaya bank, sehingga peluang dapat pinjaman lebih besar. Kedua, laporan usaha terlihat profesional di mata investor maupun mitra kerja. Yang ketiga, laporan ini memudahkan pemilik usaha untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, kapan harus menambah modal, atau kapan harus menekan biaya. Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk pihak luar, tapi juga sangat membantu pelaku UMKM sendiri. Di dalam SAKMKM, laporannya tidak banyak dan cukup sederhana. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut sebagai neraca. Laporan ini mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas dari usaha. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Di dalam laporan ini mencakup berapa biaya dan pendapatan yang didapatkan oleh usaha tersebut, sehingga kita dapat tahu usaha tersebut sedang laba atau rugi. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan tambahan yang memberikan detail dari laporan sebelumnya. Nah, 3 laporan ini sudah cukup untuk menunjukkan kondisi usaha secara jelas tanpa harus rumit perusahaan besar. Supaya lebih mudah dipahami, di sini kami mengambil contoh misalnya di usaha kopi. Nah, sebuah UMKM kopi ini mencatat modal awal yang dipakai, lalu penjualan harian, biaya yang untuk membeli bahan baku, hingga pinjaman yang mungkin diambil. Dengan SAKMKM, semua itu bisa dicatat dalam format yang sederhana tapi tetap jelas. Nah, ada juga beberapa tips praktis biar laporan keuangan makin rapi. Yang pertama, biasakan mencatat semua transaksi sekecil apapun. Nah, yang kedua, jangan campur uang pribadi dengan uang usaha. Dan yang ketiga, manfaatkan aplikasi akuntansi sederhana yang sekarang banyak tersedia di App Store maupun Play Store. Biasakan bikin laporan secara rutin setiap bulan. Dengan begitu, usaha kecil pun bisa kelihatan lebih profesional dan siap untuk berkembang. Jadi, kesimpulannya, SAKMKM itu bukan sesuatu yang rumit. Justru sebaliknya, standar ini dibuat agar mudah digunakan oleh para pelaku UMKM. Dengan laporan keuangan yang sederhana tapi rapi, usaha kita bisa lebih dipercaya oleh bank, lebih dilirik investor, dan tentu lebih mudah dikendalikan. Jadi, mulai biasakan bikin laporan dengan SAKMKM dari sekarang, karena jika dari awal sudah terbiasa disiplin, usaha kita pasti akan lebih cepat maju.